Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks pertama, yaitu penentuan bilangan oksidasi. Untuk lebih jelasnya, simak tayangan berikut ini. Konsep redoks dan aturan bilangan oksidasi. Pengertian reaksi redoks. Reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi ada 3 konsep. Yang pertama adalah reaksi yang melibatkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Konsep yang kedua, reaksi yang ditandai adanya serah terima elektron. Kemudian yang ketiga, reaksi yang ditandai adanya perubahan bilangan oksidasi unsur. Pada suatu reaksi redoks, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi berlangsung bersamaan, di mana zat yang mengalami reduksi disebut oksidator dan zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor. Pengertian oksidasi. Konsep yang pertama, oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Contoh misalnya Fe atau besi bereaksi dengan gas oksigen menjadi senyawa Fe2O3. Contoh kedua, Cu atau tembaga bereaksi dengan oksigen menjadi senyawa CuO. Kemudian konsep yang kedua, pengertian oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron, di mana pada persamaan reaksi, elektron dituliskan di sebelah kanan tanda panah. Contoh, Mg menjadi Mg plus 2 ditambah 2 elektron. S2O3 2- menjadi S4O6 2- ditambah 2 elektron. Kemudian konsep yang ketiga, oksidasi adalah reaksi penambahan atau kenaikan bilangan oksidasi. Contoh, biloks Mn pada senyawa MnO2 adalah plus 4 menjadi plus 7 pada senyawa MnO4-. Kemudian biloks C pada senyawa C2O4 2- adalah plus 3 menjadi plus 4 pada senyawa CO2. Selanjutnya pengertian reduksi. Konsep pertama, reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Contoh, 2KClO3 menjadi 2KCl plus 3O2. Contoh lain, 2HgO menjadi 2Hg ditambah O2. Konsep yang kedua, reduksi adalah reaksi penerimaan elektron, di mana pada persamaan reaksi, elektron dituliskan di sebelah kiri tanda panah. Contoh, F2 tambah 2 elektron, tanda panah 2F-. Contoh lain, Na plus tambah elektron, tanda panah Na. Kemudian konsep yang ketiga, reduksi adalah reaksi pengurangan atau penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Contoh, biloks Cr pada senyawa Cr2O7 2- biloksnya plus 6, ya. Nah, menjadi Cr3 plus, di mana biloks Cr-nya plus 3, turun dari plus 6 menjadi plus 3. Contoh lain, biloks N pada senyawa NO3- adalah plus 5 menjadi plus 4 pada senyawa NO2. Jadi, biloks atau bilangan oksidasi N turun dari plus 5 menjadi plus 4. Perlu diingat kembali bahwa reaksi reduksi dan oksidasi berlangsung bersamaan, sehingga pada suatu reaksi redoks, zat yang mengalami reduksi disebut oksidator dan zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Kemudian,
Dalam reaksi redoks dikenal reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Adalah reaksi redoks di mana hanya satu zat yang mengalami reduksi dan juga mengalami oksidasi. Kemudian dikenal juga reaksi konproporsionasi. Adalah reaksi redoks di mana terdapat satu zat yang dihasilkan dari dua zat, yang satu tereduksi, yang lainnya teroksidasi. Selanjutnya kita bahas tentang aturan penentuan bilangan oksidasi atau biloks unsur. Bilangan oksidasi atau biloks adalah bilangan yang menyatakan muatan suatu atom dalam molekul atau ionnya. Aturan penentuan bilangan oksidasi atau biloks unsur adalah sebagai berikut. 1. Bilok unsur bebas sama dengan 0. Contoh, Fe biloksnya 0, Cl2 0 biloksnya, P4 0, Mg 0, N2 0, dan seterusnya. Yang kedua, biloks ion monoatom sama dengan muatannya. Contoh, Na+1 maka biloksnya +1, O-2 maka biloksnya -2, Al3+ maka biloksnya +3, Br- maka biloksnya -1. Aturan ketiga, dalam senyawa biloks H sama dengan +1. Contoh, H2O H+1, H3PO4 biloks H+1. Pada senyawa HNO3 biloks H+1. 4. Dalam senyawa biloks O atau oksigen sama dengan -2. Contoh, H2O biloks O sama dengan -2, H2CO3 biloks O sama dengan -2, P2O5 biloks O sama dengan -2. 5. Dalam senyawa biloks unsur golongan 1A, 2A, dan 3A sama dengan nomor golongannya. Contoh, NaCl, Na itu golongan 1A, maka biloksnya +1. BaSO4, Ba itu golongan 2A, maka biloks Ba sama dengan +2. Dalam senyawa AlCl3, Al itu masuk golongan 3A, maka biloksnya +3. 6. Dalam senyawa biner dengan logam, biloks unsur halogen atau golongan 7A itu sama dengan -1. Contoh, FeCl3 biloks Cl -1, CaF2 biloks F sama dengan -1, KBr biloks Br sama dengan -1. Selanjutnya aturan ketujuh. Dalam senyawa jumlah biloks semua unsurnya itu sama dengan 0 jika dijumlahkan. Contoh misalnya senyawa H3PO4. Dalam senyawa H3PO4 sesuai aturan, biloks H sama dengan +1, biloks O sama dengan -2. Biloks P ditentukan sebagai berikut, ya. Tadi aturannya jumlah biloks semua unsur itu sama dengan 0 jika dijumlahkan. Senyawa H3PO4 itu tersusun dari 3 buah atom H, 1 buah atom P, dan 4 buah atom O. Maka 3 kali biloks H ditambah 1 kali biloks P ditambah 4 kali biloks O sama dengan 0. 3 kali +1 ditambah biloks P ditambah 4 kali -2 sama dengan 0. 3 kali 1 3 ditambah biloks P 4 kali -2 -8 sama dengan 0. Maka bilok P dikurang 5, ya. -5 dari mana? 3 ditambah -8, ya. -5 sama dengan 0. -5 pindah ruas ke kanan menjadi +5, maka biloks P sama dengan +5. Aturan 8. Dalam ion poliatom, jumlah biloks semua unsurnya itu sama dengan muatan ion poliatom. Contoh, ion CO32- itu muatan ionnya adalah -2.
Maka dalam ion CO3 2- sesuai aturan bilox O-2, bilox C ditentukan sebagai berikut. Jumlah bilox semua unsurnya itu sama dengan -2, sekali lagi karena muatannya 2- atau -2. Bilox C ditambah 3 bilox O sama dengan -2. Bilox C ditambah 3 kali -2 sama dengan -2. Ya, 3 kali -2 -6, maka bilox C -6 sama dengan -2. -6 pindah ruas ke kanan, jadi +6 dikurang 2, +4. Maka bilox C sama dengan +4. Selanjutnya ada beberapa perkecualian aturan untuk penentuan bilox unsur. Yang pertama, dalam senyawa peroksida, ya bilox O-nya sama dengan -1. Contoh senyawa H2O2, Na2O2, BaO2 itu bilox O-nya sama dengan -1. Dalam senyawa superoksida, bilox O itu -0,5. Contoh senyawa KO2, RbO2 itu bilox O-nya sama dengan -0,5. Kemudian yang ketiga, dalam senyawa OF2, bilox O sama dengan +2. Kemudian yang keempat, dalam senyawa hidrida logam, bilox H sama dengan -1. Contoh NaH, natrium hidrida, BaH2, barium hidrida, FeH3, besi 3 hidrida, itu bilox H-nya sama dengan -1. Terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.